Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita ini insyaallah dalam perkumpulan yang berkah yang insyaallah membawa maslahat lah dan berisi dakwah juga mungkin sedikit-sedikit. Mungkin boleh diperkenalkan dulu ini dari seseorang yang penasaran dulu lah. Nanti baru kita ke narasumber kita. Ini boleh Asri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asri. Saya ini ikut podcast dadakan sepertinya Ustadz. Karena saya seseorang, ya kebetulan Ustadz lagi ngobrol santri. Jadi saya ngikut karena saya seseorang yang penasaran dengan hidup saya. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan nama asli saya. Karena kalau panggilan saya biasa dipanggil Aang. Aang itu artinya saya. Gitu. Jadi saya adalah saya gitu. Oh gitu. Saya adalah saya. Seperti ini ya memaksakan. Saya adalah saya. Ya saya Sandi, nama saya Sandi. Sandi sajalah, Sandi saja. Ya, insya Allah ini barusan lagi ngobrol-ngobrol nih sama kawan-kawan, sama Bu Asri, sama MC kita, MC terbaik sejagat, Kang Eka dan Ustadz Aang. Insya Allah buron. Kita mau lanjutin ngobrol nih, nanti yang lead Kang Eka gitu ya. Gimana nih ngobrol perkara apa sih? Bisa menjaga akhlak dan adab. Iya, amin. Kan ngobrolin tentang rezeki ini. Rezeki itu kayak gimana sih? Cuman nanti kita berdasarkannya dari rasa penasarannya Teh Asri nih, dari kerisauannya sendiri nih. Kira-kira kayak gimana nih? Mungkin Teh Asri boleh cerita dulu nih. Pengalaman yang dirasakan atau masalah apa nih yang sedang dilewati sekarang, terutama yang tadi nih tentang rezeki itu gitu. Apakah rezeki itu kayak gimana menurut Teh Asri? Bismillah. Punten. Saya tuh punya kegalauan hati gitu. Jadi ini realita hidup saya. Saya seperti yang tadi kita ngobrol ya, jadi saya lanjutkan karena saya masih penasaran dengan apa yang harus saya lakukan ketika saya imannya menurun, ketika saya takut mati, ketika saya takut harta saya berarti ya uang saya habis. Kan kalau dulu pernah dengar apa yang pernah Ustadz sampaikan gitu, ketika rezeki kita sudah kita meninggal berarti rezeki kita sudah habis gitu. Nah saya itu sekarang itu lagi benar-benar menurun gitu keimanannya gitu. Jadi saya berpikir saya sekarang masih punya uang, saya belum bekerja, saya bantu keluarga saya. Tapi ketika uang saya sudah menipis, berarti sebentar lagi saya mati gitu. Jadi saya benar-benar takut gitu Ustadz. Benar-benar saya takut, berarti sebentar lagi saya mati dong gitu. Ketika uang saya tuh benar-benar sudah menipis gitu, dan saya tidak punya pekerjaan lain, saya tidak punya penghasilan lain gitu Ustadz. Itu tuh realita benar-benar yang terjadi sampai sekarang, apa yang saya alami gitu Ustadz. Jadi tuh benar-benar saya galau, benar-benar saya risau sampai saat ini gitu Ustadz. Dan ini tuh saya harus apa ya gitu. Walaupun saya tuh seperti saya kurang yakin sama Allah gitu Ustadz. Jadi kayak saya baca Al-Quran terus sampai kayak ya nggak yakin gitu jadi Ustadz. Jadi benar-benar semua zikir juga. Jadi ketika zikir, ketika ingat aduh uang saya udah makin nipis nih, saya jadi berpikir aduh saya nggak punya uang nih, saya harus punya uang nih. Jadi kayak gitu loh Ustadz. Jadi tuh apa yang harus saya lakukan gitu loh Ustadz. Benar-benar yang aduh benar-benar saya tuh nggak tahu harus gimana gitu loh Ustadz. Ya mungkin ini terjadi di banyak kalangan sebenarnya ya. Yang kalau saya mungkin yang saya risauin, saya nih masuknya ke kategori yang takut-takut istidroj nggak nih gitu. Kan ya dikasih enak-enak aja, dikasih aman-aman aja, ternyata bisa ngilang lagi kan, nggak ada yang ya, Anda nggak ada yang tahu kan. Mau nanya dulu, emang sebanyak apa Teh Asri kekayaannya? Nanti bisa saya laporin ke pajak lah gitu. Lagi ramai kan pajak sekarang nih. Ya alhamdulillah ada untuk mencukupi hidup saya ya. Ya alhamdulillah
ada untuk mencukupi hidup saya beberapa waktu ketika saya benar-benar yang belum bekerja untuk saat ini gitu. Jadi memang saya sengaja berhenti bekerja 2020 karena saya pingin lebih banyak mencari ladang amal untuk di akhirat. Awalnya saya berpikir seperti itu gitu, makanya saya berpikir ya gaji besar tapi kalau hatinya banyak yang kotor hati, tapi kalau iman saya benar-benar, itu waktu saya bekerja Ustaz, jadi benar-benar gaji besar tapi di sana banyak sekali kotor hatinya, di sana banyak sekali ya kalau bahasa awam memang julid-julidnya gitu ya, yang orang yang saling iri itu banyak sekali. Makanya saya memutuskan untuk mengundurkan diri bekerja, tapi saya mencari ladang amal yang lain dengan silaturahim atau mencari keberkahan-keberkahan lain gitu Ustadz, dengan berpikir bahwa saya masih punya tabungan yang masih bisa saya simpan untuk kebutuhan saya ketika saya belum bekerja dan menghasilkan uang gitu Ustadz. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika saya benar-benar saat ini adalah kalau menurut saya benar-benar imannya udah benar-benar lost, down banget. Jadi karena apa yang harus ketika saya kembali iman saya, jangan sampai saya takut kehilangan uang, jangan saya takut mati dengan meninggalkan tidak bisa membantu orang lain gitu Ustadz. Padahal benar. Jadi bagaimana cara saya untuk menguatkan kembali gitu, meninggikan kembali iman saya, bahwa saya harus kembali yakin kepada Allah Ustadz. Saya yakin bahwa ya uang itu bukan segalanya gitu Ustadz gitu. Bagaimana saya membangun itu gitu Ustadz. Jadi bagaimana saya supaya imbang antara ya saya boleh takut mati tapi ya jangan kelewatan juga gitu dengan melupakan Allah gitu. Gimana itu Ustadz? Karena selama ini yang sudah saya lakukan, saya zikir saya ini tapi tetap aja saya begitu Ustadz. Berarti kan sayanya ada yang salah pada diri saya Ustadz. Nah itu yang berarti saya harus benar-benar minta petunjuk dari para Jadi Ustadz. mungkin udah tahu pemahamannya benarnya tapi diaplikasikannya ternyata nggak tidak sesuai nih. dengan Mungkin yang dirasakannya berbeda gitu saat. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya yang salahnya nih dari mana gitu, bisa jadi apakah tadi ada distract-nya kan siapa yang merubah jadi berharap sama orang lainnya atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan dulu Ustaz kira-kira. Ya Masya Allah. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya emang perkara masalah takut mati ini kan sudah diramalkan ya oleh Rasulullah SAW bahwa umat akhir zaman ini salah satunya akan terkena penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati gitu. Salah satunya itu, tapi bukan berarti Bu Asri wahan. Maksudnya penyakit itu kan bisa datang dan pergi ya. Boleh jadi pada satu titik tertentu ketika kondisi iman tadi lemah, penyakit itu datang. Sama seperti imunitas ya, lagi kurang ya, kena angin sedikit gitu. Nah, hal seperti itu dinamika kehidupan ya, itu pasti gitu ya. Karena kita manusia dan bukan malaikat ya. Hanya saja memang ya memang kembali semuanya ke cara penyikapan ya, ke cara menyikapi hidup, bahwa anggaplah itu masalah ya. Anggap itu masalah Bu ya. Itu masalah, jelas itu masalah, nggak bisa tidur sampai takut. Cuma memang yang berbahaya itu sebetulnya saya pernah dapat nasihat dari di bawah sama seorang ya kiai lah, bahwa yang justru yang bahaya itu sebenarnya bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah. Ya kecoa juga kata beliau ini, kata kiai ini bisa jadi masalah bagi sebagian orang. Bagaimana ketika responnya ningali kecoa sampai gajeleng-gajeleng misalnya, kejedupan akhirnya nah sama aja. Saya juga sama. Saya sih bukan takut, geli ya. Kecoa adalah masalah kita ya. Masalah bersama. Tapi kan penyikapannya saya ngabisin 2 sapu hanya untuk matiin kecoa, patah sapunya. Dimarahin sama istri akhirnya. Gimana kalau kecoanya banyak kan? Rumahnya hancur. Nah iya, maksudnya itu kecoa itu masalah ya. Jadi tapi bagi yang kalem-kalem aja nggak akan jadi masalah. Bahkan apa? Coba kita lihat ahli sirkus, ya itu jelas singa loh. Singa itu masalah banget kalau ada di sini sekarang. Tapi bagi ahli sirkus jadi duit. Iya benar. Ya. Jadi yang bahaya itu bukan si singanya sendiri kadang-kadang, tapi cara kita menyikapi masalah itu. Coba Rasul, masya Allah nih ada hal yang menarik ini, dahsyatnya ya. Ini kalau saya menceritakan ini saya selalu menangis ya.
baik sendirian diingat lagi. Saya dapat ini dari salah seorang ustadz ya, hafiz Quran. Beliau bilang menyampaikan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat Umar atau Sayyidina Umar ini pernah mendatangi Rasul SAW, masuk kamar beliau ya, junjungan kita Nabi Muhammad masuk kamar beliau. Kemudian kebetulan Nabi Muhammad SAW sedang membetulkan sarungnya dan kelihatan di sini bekas tikar, gerat-gerat bekas tikar. Nangis. Ya, sebelum nangis lihat dulu itu di kamarnya cuman sempit, terus cuman ada satu kresek kalau kita ya gandum, terus selembar kulit, kikil mungkin atau apa ya kulit. Nangis lah Sayyidina Umar pada saat itu, nangis. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis? Engkau tuh Rasul, kamu tuh Nabi, engkau tuh Rasul. Saya tuh traveling jalan-jalan ke Romawi, Persia, lihat para raja itu tidurnya enak, wow, buah-buahan segala macam. Dan engkau itu Rasul, jauh lebih berhak daripada mereka." Apa jawaban Rasul? "Ala tardo ya Umar, ala tardo ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah." Biarlah bagi mereka, milik mereka dunia dan bagi kita akhirat. Sahabat Umar itu pernah, Sayyidina Umar itu pernah mendatangi Rasul, kemudian lihat ruangannya yang begitu sederhana, hanya ada sekresek gandum, terus juga ada kulit yang digantung ya sampai menangis kan tadi ya. Sayyidina Umar melihat bagaimana kondisinya, bahwa Raja Persia, Raja Romawi itu kaya gitu. Kenapa engkau Rasul, justru engkau yang lebih berhak kaya gitu kan, berhak kaya, tidur. Kalau ini kondisinya sampai malah bekas stiker terlihat di rusuknya gitu. Apa kata apa namanya? Bekas stiker, bukan stiker, tiker. Sini kan kalau kita tidur di tiker tuh ada guratan-guratan ya. Ya, padahal kan katanya raja-raja Persia, Romawi itu tidurnya nyaman. Engkau ini lebih berhak untuk nyaman. Jadi kata Rasulullah, gara-gara itu menangis engkau wahai Umar. Kata Rasul, "Ala tardo ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah." Tidakkah engkau rela atau ridho wahai Umar, biarlah bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Saya kan sering mengulang-ulang hal ini ya, bahwa kalau ada zaman sekarang yang ngomong kayak gitu, pasti orang nyinyir kan. Nyinyirnya apa? Bisa aja ngibur diri gitu. Miskin mah miskin aja gitu kan. Ya miskin mah miskin aja, nggak usah pakai ngibur diri segala. Justru itu Rasul tuh nggak pernah stres karena orang yang paling bisa menghibur dirinya sendiri. Iya, betul. Ya, paling bisa menghibur dirinya, nggak ego gitu. Iya. Ya kalau kita pengen nangis aja, ngapain mesti ego gitu. Hibur diri sendiri, itu Rasul. Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan hal seperti itu. Terus begini, kenapa seorang bisa merasa tadi kan sampai ke tingkat takut gitu ya, kehilangan uang. Gimana tuh logikanya? Kayak beginilah, seorang itu bisa sangat sampai takut kehilangan sesuatu ketika memang dia sudah akrab. Bukan lagi mengenal. Iya, betul. Tapi akrab. Akrab ya. Tapi akrab. Siapa yang paling tahu tentang laut? Nelayan kan. Iya. Nelayan sehari-hari kerjanya di Laut. Bahkan mungkin kalau dia diajak, dia sudah nyaman di laut, kalau diajak ke kota atau kemana mungkin dia ada perasaan sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena sudah akrab dengan laut atau rindu, dia akan selalu terkenang. Jadi boleh jadi misalkan Bu Asri atau mungkin yang lainnya sudah sampai pada tahap takut hilang uang atau apa ketika dia sudah sangat akrab, sehari-harinya di situ. Iya, betul. Artinya perlu disiasati bahwa ada kalanya urusan keuangan nanti dulu ya. Apa dulu ya? Taruh dulu lah, misalkan pengajian itu harus dirutinkan atau apa. Dan posisikan uang sebagai uang. Uang kan? Uang. Jangan jadikan uang itu sebagai akidah. Iya, betul. Itu salahnya. Ya, ketika uang itu jadi akidah, jadi keyakinan tersendiri selain Allah, ya hasilnya begitu. Betul. Hasilnya begitu. Berarti ada Yang persepsi meyakini uangnya itu. Betul. Kadang-kadang sih manusia mah semua jadi akidah. Betul nggak? Betul. Kayak misalnya begini, ada di dalam Al-Quran ayat la tasjud lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Kata Allah, jangan kamu sujud sama qamar, sama matahari dan bulan, tapi sujudnya sama Allah. Iya, betul. Ini kan kalau di permisalannya tamsil ya Ustaz ya. Zaman sekarang jangan kamu sujudnya sama kerjaan kamu, jangan kamu sujudnya sama jabatan kamu. Sujudnya sama Allah yang ngasih kamu jabatan, yang ngasih kamu kerjaan. Jangan ngekepan uang takut. Ya, justru takutnya sama Allah. Siapa yang hakikatnya menghilangkan uang itu? Iya.
Benar, benar, benar. Uang nggak punya kaki, Iya, uang nggak punya nyawa, benar. dia nggak bisa hilang sendiri. Iya, Ya, uang nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu. Allah yang maha berilmu. betul. Ya, yang mudah saja. Jangan kan emang berapa sih duit? Nah, gitu. Berapa duit sih? Punten, ini kejadian nyata ya. Jangan kan yang uangnya itu, punten ya 5 juta, 10 juta, itu masih kecil lah. Iya, Ada orang yang punya uang, ini asli nih, iya. tukang gokar ya. Dia tuh dulunya ternyata owner pabrik, 8 pabrik, 800 karyawan. 800 karyawan. Ya, di Covid rugi 59 miliar. Ya, 59 habis semuanya karena dia orang bertanggung jawab, dia kasihin aset-asetnya habis dijual untuk bayar karyawannya yang dipulangkan, di PHK-kan gitu. Maksudnya orang yang tadinya punya 8 pabrik saja, 800 karyawan, yang omsetnya mungkin MM-an, dalam waktu sekejap, sebulan 59 miliar hilang. Lah kita duit berapa miliar? Cuma 5 juta, 3 juta, takut hilang, pasti hilang. Buat sebulan aja berapa kan? Pasti hilang. Itu mah dicari orang pajak ya, Sat. Hah? Dicari Iya, pajak iya. Gitu, mah. Jadi duit Kita mah nggak akan dicari ya. itu yang pertama. Yang kedua, ya tuh jadi lupa tuh yang kedua apa tuh. Bingung, astagfirullahaladzim. Emang saya mendistract. Lihat Kang Eka jadi lupa kenapa nih. Ya. Yang kedua, ya bersitan kayak pikiran apa mau bunuh diri kayak gitu. Pasti itu mah setan, emang siapa lagi? Ya pasti itu mah setan ya, siapa lagi? Cuma maksudnya gini, itu harus ditepis saja. Ya ditepis, kenapa? Karena karena bunuh diri itu. Karena begini. sangat tawadu sekali. Iya, sangat tawadu sekali betul. Karena yang namanya tuh kan jadi lupa saya. Astagfirullahaladzim. Ya, begini. Justru bunuh diri itu kan bukan akhir ya sebenarnya, awal bagi kita. Bagi kita awal, akhirat itu ada. Itu harus yakin betul akhirat itu ada. Kalau nggak yakin, saya punya bukti konkret, asli konkret. Saya sendiri terkejut oleh bukti itu, keberadaan akhirat. Ya tentu sih baliknya ke keyakinan ya. Cuman ini saya ngasih gambaran gini ya, permisalannya. Kalau ada seseorang Bu Asri ya, seorang atau sedang orang ini dia nanti dia ngomong 3 kali. Nah orang ini omongan pertamanya dia jujur, Ustaz, jujur. Omongan keduanya jujur. Terus dia ngomong yang ketiga kalinya, kita percaya nggak kira-kira sama orang ini? Percaya dong pasti. Kenapa? 2 kali jujur, masih percaya kan? Tapi kalau ada orang yang sekali bohong, 2 kali bohong, ketiga kali dia ngomong lagi, percaya nggak yang ketiga kalinya? Enggak. Nah, saya bagi Al-Quran jadi 3. Pertama, informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tentang masa kini. Dan informasi tentang masa depan. Betul nggak? Di Al-Quran memuat 3 informasi itu. Informasi tentang masa lalu itu contohnya apa? Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Pertanyaannya, peninggalannya ada nggak? Ada peninggalannya. Ada nggak? Ada. Arkeolog ahli itu sudah menemukan itu semua. Dan itu nggak dibantah. Bahkan sampai ada yang masuk Islam gara-gara mumi Fir'aun. Iya, betul. Itu yang masa lalu. Jujur berarti Al-Quran kan? Ya, betul. Ngomong begini ada buktinya, konkret. Ketika berbicara tentang Nabi Soleh, kaum Samud segala macam, ada buktinya. Madain Soleh di antara Mekah dan Madinah itu ya, kalau tidak salah ada tempatnya. Oh ini jujur nih Quran, ngomong begitu tentang masa lalu ada sampai bukti. Kalau gini. Yang kedua ngomongin tentang masa kini, bahwa minal mu'sirati ma'an thajjaja, Allah menurunkan dari langit hujan, ketika nyampe ke tanah ihtazat warabat, tumbuh. Benar kan? Hujan tumbuh. Bumi yang tandus semua kalau sering hujan tuh kayak Mekah kemarin fenomena langsung jadi tumbuh. Ngomongin tentang masa kini itu valid semuanya sama. Tentang kelahiran bayi, tentang apa segala macam, tentang sains, tentang apapun, gunung berjalan tamur rumah sahab. Ya itu baru ditemukan abad 19 konon katanya. Di Al-Quran sudah ada 14 abad yang lalu. Penelitiannya baru abad ke-19. Al-Quran 14 abad yang ngomong bahwa gunung itu bergerak. Ternyata gunung itu persekian milimeter bergerak per tahunnya. Benar ternyata. Iya ramai itu, saya TV viral di TikTok, saya pernah lihat tuh. Ada gunung nutupin jalan itu. Benar. Jalan, Bergerak kan? Tapi ayat terakhir tentang gunung apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa hubungannya, saya bertanya? Sesungguhnya Allah khabir, maha teliti terkait apa yang kamu kerjakan. Apa hubungannya pergerakan gunung yang kecil itu dengan Allah maha teliti? Ternyata maksudnya begini, orang baru mengetahui gunung itu bergerak setelah pakai alat canggih yang luar biasa begitu. Baru ketahuan bergerak. Benar. Allah nggak perlu pakai alat itu.
Maksudnya gunung yang segede itu aja, pergerakan yang kecilnya kelihatan, apalagi amal kita yang jelas-jelas kelihatan. Ya itu maksudnya informasi tentang gunung benar segala macam. Nah sekarang saya mau bertanya, ada informasi terakhir tentang akhirat. Nanti kamu di akhirat akan begini, akan bertemu mizan, hisab. Pertanyaan, mau percaya atau enggak? Iya. Mau percaya atau enggak? Mau lah Ustaz. Hah? Enggak ada alasan untuk enggak percaya. Iya. 2 kali Al-Quran benar. Iya. Tinggal satu sisa lagi tentang akhirat. Nah kalau sekarang mau bunuh diri, ternyata apa yang diomongkan itu benar. Iya. Dengan alasan saya mau mengakhiri hidup supaya lebih tenang, boro-boro tenang. Benar-benar. Kata Rasul dalam sebuah hadis, barang siapa yang bunuh diri dengan cara menegak racun, maka dia akan terus menerus selamanya menegak racun di neraka. Barang siapa bunuh diri dengan cara menancapkan dirinya pakai pisau, maka dia akan terus seperti itu kondisinya di neraka. Kita tahu bahwa di neraka itu la hayy wa la yamut, nggak hidup nggak mati. Dibilang mati dia hidup lagi, dibilang hidup dia mati lagi. Barang siapa yang menjatuhkan bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari ketinggian, maka dia akan terus menerus meloncatkan dirinya di neraka Jahannam. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti cara membuktikan akhirat itu paling cepat adalah bunuh diri ya Ustaz ya? Ya, mati dulu aja. Betul, paling cepat adalah mati. Emang bener. Jadi maksudnya kalau kamu nggak percaya, udah cuma mati dulu aja kamu duluan. Dan emang nggak ada cara membuktikan. Nggak ada cara membuktikannya. Susah. Nah, orang kadang-kadang ya ego seperti itu ya mati aja dulu gitu. Makanya dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam, kita sering terjemahkan agama, padahal din itu artinya bukan agama. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari akhirat, pembalasan. Ara'aita alladzi yukadzibu bid, ya, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan akhirat, din, hari pembalasan? Enggak ada paksaan untuk percaya dengan hari, enggak ada paksaan untuk percaya dengan akhirat. Ini canggih ini agama ini. Kenapa nggak ada paksaan? Kayak gini lah, saya punya restoran terkenal. Udah terkenal tinggal dilihat. Kang Eka bohong, Sandi itu mana? Saya nggak banyak ngomong. Terserah mau percaya atau enggak, lihat aja. Udah jelas kok buktinya. Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang pasti benar itu nggak butuh hal lain kecuali nyampein. Iya, betul. Nah, ikrafin nggak ada paksaan, silakan aja. Silakan aja. Ntar kalau kamu udah mati juga kamu tahu. Justru yang maksa-maksa itu yang harus tanda tanya, kenapa agama harus pakai Indomie? Pakai apa? Nggak usah Islam, nggak usah pakai Indomie. Kita dakwahin aja, ya nggak usah maksa. Bahkan ada ayat yang canggih lagi, yang luar biasa lagi apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silahkan mukmin, yang nggak mau kafir. Enggak kafir. Ini penjabaran la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan kok. Nggak maksa, soalnya kalau dipaksain ntar debat, dan debat nggak akan beres-beres. Mana bukti empiriknya dengan bahasa-bahasa yang apa tuh ilmiah. Bukti empiriknya ini kan harus ada buktinya. Enggak, supaya galau. Mati aja dulu gitu. Mati aja dulu. Iya, bener. Yang terakhir Bu, nasihat Ustadz, bahkan gabung dengan komunitas, bahkan zikir sekalipun, ya. Kalau kita merasa pedenya dengan zikir kita, sekarang saya udah zikir Ustadz, saya udah ibadah Ustadz, tapi kenapa? Emang yang bikin hati tenang itu siapa hakikatnya? Bukan karena lafal kita. Allah. Makanya apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Lagi-lagi ke Allah, ya Allah bantulah aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu. Jadi jangan kepedean juga kalau kita udah rajin ibadah, lantas dengan ibadah itu kita pasti langsung autopilot gitu, otomatis langsung soleh atau langsung nggak ada godaan setan. Langsung justru makin orang soleh makin setannya kenceng, makin berjenggot setan juga berjenggot. Paham ya? Dalam tanda kutip kayak begini nih, ini setannya saya berjenggot semua. Nggak mungkin setan preman ganggu saya, nggak mungkin setan yang ecek-ecek ganggu saya. Harus ada setan yang juga pakar dalam bidangnya. Ya, profesor digodanya sama profesor setan juga. Iya, maksudnya begitu. Jadi ya itu mah wajar itu. Jadi jangan berpikir bahwa intinya segala sesuatu Allah yang ini. Terus jangan bandingkan Allah sama duit. Betul. Takut kehilangan duit, nggak takut kehilangan Allah. Kalau Allah benci bagaimana? Kalau Allah benci dengan sikap-sikap kita seperti itu, duit memang duit itu nggak akan beranak ya kan? Ya buat dihabisin duit mah. Ya tentu ada manajemen atau keuangan, itu silahkan diatur ya. Tapi intinya manajemen itu bukan akidah, keuangan itu bukan akidah. Posisikan itu sebagai ilmu yang memang harus diterapkan dalam sebuah lembaga atau apa supaya profesional, tapi jangan jadikan akidah. Iya, betul. Ya, kan ada hukum sebab akibat kan? Sebab akibat. Kayak misalkan sebabnya itu api, akibatnya
panas. Itu pasti dan harus seperti itu. Kenapa? Karena untuk menciptakan keseimbangan alam semesta, sekaligus itu tanda bahwa Allah itu ada. Tapi juga itu hukum, namanya hukum, bukan akidah. Hukum sebab akibat. Artinya apa? Hukum itu terikat tetap bi masyiatillah, masih terikat dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya Allah bisa cabut hukum itu. Pada Nabi Ibrahim contohnya. Betul. Jadi jangan jadi illallah. Ujung-ujungnya Allah lagi. Itu jadi posisikan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Air ya air, jangan jadikan akidah. Iya, betul betul. Uang ya uang, jangan jadikan akidah. Hukum ya hukum, jangan jadikan akidah. Nah, itu kalau hidup kita sudah kebolak-balik, ya, duit jadi akidah, ya, duit jadi akidah, Allah malah bukan jadi akidah. Ya, akhirnya seperti itu. Mungkin yang terakhir saya dapat juga dari Ustaz Ramdan juga ini ya, dapat bahwa boleh jadi ibadah kita nggak ngefek. Kenapa? Karena masih nyampur dengan maksiat. Iya, betul betul. Masih nyampur dengan maksiat. Mungkin gibah orang lain, mungkin apa segala macam ya. Sama halnya minuman ini nggak akan jadi enak. Kalau walaupun setetes ya. Tai kotok punten. Atau bensin mau ibu minum. Tapi nggak ada yang tahu, Pak Ustaz, tenang aja. Kalau cuma setetes. Iya, kalau nggak tahu, kalau saya perlihatkan. Kalau saya perlihatkan segelas penuh. Walaupun segelas penuh, saya kasih masih mau minum. Iya, benar-benar. Mikir 2 kali. Setidaknya mikir 2 kali. Atau jangan teko atau punten, bensin aja. Iya, benar. Setetes bensin, masih mau? Enggak lah. Begitu pula amal. Amal kalau kecampur dengan hal yang buruk dalam pandangan Allah, kurang berkahnya. Makanya apa kata Allah? Dalam sebuah hadis tuh, Allah tidak man lam yada qaula zur, man lam yada qaula zur falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh saumnya dan tidak butuh salatnya. La yada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh saumnya, maaf. Jadi enggak dapat pahala sama Allah. Cuma buat orang yang berdusta, Ustaz. Iya, itu maksudnya maksiat. Contohnya di sini dusta, ngefek ternyata ke saum. Saumnya enggak ngefek. Enggak ngefek apa-apa, dia cuma dapat laparnya. Kalau kata Ustaz, istiqomah dalam lapar. Tahajud istiqomah dalam ngantuk. Jadi istiqomahnya ngantuknya doang. Iya, betul betul. Ya rubba qaimin, katanya banyak orang yang qaim dalam sebuah hadis yang qiyamul lail tidak dapat qiyamul lail kecuali sahar, kecuali terjaga atau ngantuk. Banyak orang yang saum tidak dapat dari saumnya kecuali lapar. Istiqomah laparnya doang. Itu rugi. Iya, benar. Nah, makanya itu coba dievaluasi lagi. Ya itu barangkali barangkali jadi di lapangannya gini, Ustaz. Dia ditanyain kan pas lagi saum, "Kamu puasa enggak?" Cenah. Puasa, cenah. Tapi siangnya makan. Jadi normal itu. Udah bohong iya. Puasanya nggak ngefek terus udah gitu. Itu puasa ayakan. Ya, ayah segala dihakan. Nah, itu jadi dievaluasi lagi ibadah itu. Intinya jangan kepedean sama ibadahnya. Tapi ini ibadahnya udah sesuai dengan prosedur belum? Ada kecampur maksiat atau enggak? Nanti mungkin Ang menambahkan lagi tentang nggak boleh sendirian tadi ya. Saya dengar ini menarik nih. Nggak boleh sendirian itu maksudnya apa gitu? Apa kita harus selalu dengan komunitas dakwah orang yang soleh atau bagaimana, apa padilahnya dengan orang yang soleh, bagaimana? Nanti lah, insyaallah. Ya barangkali dari saya mah itulah. Siap, Masya Allah.